Takbir, takbir, takbir. Kenaikan harga BBM jenis solar, pertalite, gas LPG, dan tarif dasar listrik akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat serta sejumlah barang dan jasa. Hal ini akan menambah beban hidup rakyat. Minyak mentah dunia itu hanya 20-30 US dollar. Ya, 1 liter BBM harusnya ya hanya 2.500 sampai 3.000 lah paling mahal. Karena ketika harga minyak mentah dunia itu di kisaran 100 US dollar per barel, pemerintah menjual dengan nilai 9.000, dan sekarang ketika melebihi dari 100 dolar per barel dinaikkan menjadi 12.500 sampai 13.000. Jadi inilah kebohongan publik yang ini kalau tidak dihentikan, maka saya khawatir nanti masyarakat akan membuat laporan, polisi secara masif melaporkan ya menteri-menteri yang terlibat dalam skandal menaikkan harga BBM. Karena itu Bapak Jokowi yang saya hormati, tolong batalkan menteri Anda untuk menaikkan BBM. Jadi kita tidak butuh penjelasan yang empatik, tapi kita butuh kebijakan yang empatik. Dan itu tidak dengan kata-kata. Perintahkan menteri Anda untuk membatalkan rencana kenaikan BBM. Jangan nanti sudah dinaikkan Anda pidato, oh, rakyat susah, oh kok nggak empatik, oh harusnya nggak begitu. Tapi itu semua Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami kembali dari tokoh ulama dan juga advokat Jabodetabek, bagian dari umat Islam yang hari ini melanjutkan apa yang menjadi aspirasi umat, yang pada kesempatan kali ini tentu saja ingin menyampaikan aspirasi kepada Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), dan ini kita sudah ada di kantornya. Tadi kita juga sudah menyampaikan surat permohonan audiensi untuk menyampaikan aspirasi. Yang surat tadi telah diterima pada hari ini 26 April 2022. Penerimanya adalah Boy, yang tanda tangan namanya Boy. Ya, kita dapat tanda penerimaan. Sebelum masuk pada substansi apa yang kita sampaikan, saya akan bacakan dulu surat yang kita kirim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan adanya rencana kenaikan harga BBM jenis solar, pertalite, gas LPG, dan tarif dasar listrik yang belum lama ini diumumkan oleh pemerintah, maka kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa beban rakyat sudah sangat berat. Kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih. Karena itu rencana kenaikan harga BBM jenis solar, pertalite, gas LPG, dan tarif dasar listrik diyakini akan sangat membebani rakyat. 2. Bahwa alasan pemerintah yang berencana menaikkan harga BBM karena tekanan harga minyak mentah dunia tidak konsisten. Mengingat saat harga minyak mentah dunia turun pada era pandemi, pemerintah tidak juga menurunkan harga BBM. 3. Kenaikan harga BBM jenis solar, pertalite, gas LPG, dan tarif dasar listrik akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat serta sejumlah barang dan jasa. Hal ini akan menambah beban hidup rakyat. Berkenaan dengan hal itu kami mohon agar dapat menyampaikan pandangan terkait penolakan terhadap rencana dimaksud. Adapun untuk waktunya kami persilakan Pak Menteri untuk dapat mengagendakannya, dan kami akan menyesuaikan waktunya. Dan untuk kontak person bisa langsung hubungi di nomor kontak person yang ada, yakni nomor saya 081290774763 atas nama Ahmad Kojunuddin. Demikian permohonan disampaikan. Atas perkenannya disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama tokoh, advokat, dan ulama Jabodetabek, ada saya yang tanda tangan Ahmad Kojunuddin dan Ustadz Irwan Saifullah. Kaum muslimin dan saudara sebangsa setanah air, saya ingin sampaikan potensi adanya kebohongan publik yang menciptakan keonaran di tengah-tengah masyarakat, yang terancam dengan pidana 10 tahun penjara dikaitkan dengan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak, khususnya jenis pertalite, sebagaimana juga sebelumnya sudah dinaikkan ya harga Pertamax dari 9.000 menjadi 12.500 atau 13.000 rupiah 1 liternya. Yang menjadi potensi kebohongan publik yang dilakukan oleh pemerintah adalah bahwa setiap kali ada rencana kenaikan harga BBM bahan bakar minyak, baik yang telah terjadi yakni pertalite, Pertamax, dan juga yang akan ditempuh oleh pemerintah yakni pertalite juga solar, dan termasuk masalah kenaikan rencana gas LPG 3 kg,
Pemerintah selalu bernarasi tentang kenaikan harga minyak mentah dunia. Seolah-olah hal itulah yang menjadi tekanan bagi pemerintah agar harga BBM ini disesuaikan dengan harga keekonomian sehingga tidak membebani pemerintah begitu. Dan kemudian selalu saja narasi yang disampaikan adalah pemerintah telah memberikan subsidi. Yang subsidi itu selalu diasumsikan berasal dari besaran nilai harga jual pasaran atau pesaing dari Pertamina dengan harga jual tertinggi yang ditetapkan oleh Pertamina. Misalkan Direktur Pertamina yang lalu menyampaikan bahwa semestinya harga Pertamax pesaing itu menjual di kisaran harga Rp16.000 per liter, tetapi Pertamina masih menjual dengan harga Rp13.000 per liter. Itu artinya ada subsidi dari pemerintah sebesar Rp3.000 per liter. Problem dan masalah klasiknya adalah Pertamina tidak pernah membuka berapa biaya produksi yang dikeluarkan oleh Pertamina, biaya pokoknya, biaya modalnya. Karena bagi rakyat tentu saja ya, nomenklatur subsidi itu harus dikaitkan dengan tambalan terhadap modal atau satu anggaran yang dialokasikan untuk menutupi kekurangan biaya produksi. Tetapi kalau ya nomenklatur subsidi itu dikaitkan dengan potensi keuntungan yang berkurang, tentu ini bukan subsidi untuk rakyat, tapi ini sebenarnya kerakusan pemerintah, kerasukusan negara yang tidak mau menjalankan fungsinya melayani dan melindungi rakyat, yang menyerahkan harga bahan bakar minyak yang merupakan kebutuhan pokok yang paling asasi, karena ini sektor energi, ke harga internasional atau harga pasar. Jadi sekali lagi harus jelas juga nomenklatur subsidi itu apa, definisi subsidi yang dimaksud pemerintah. Karena dalam benak rakyat yang nama subsidi itu adalah tambalan terhadap biaya modal, bukan ya mengurangi potensi keuntungan. Dan kami pernah sudah menyampaikan bahwa hitung-hitungan kami, biaya produksi 1 liternya jenis Pertamax itu adalah di kisaran 4.757. Dan kalaulah kita asumsikan semua minyak itu diimpor, ada tambahan biaya 3.000, berarti di kisaran 7.000 atau 8.000 rupiah per liter lah. Dan tentu saja dengan harga Rp8.000 per liter, Pertamina menjual Pertamax dengan harga Rp9.000 masih ada keuntungan. Dan itu yang kemudian kita pertanyakan. Dan sampai hari ini pemerintah tidak pernah terbuka. Padahal ya Pertamina itu selain ngurusi di sektor hilir, eceran, dia juga penambang ya, ngebor. Dan ngebor itu dari bumi. Bumi itu diciptakan oleh Allah. Minyak itu adalah harta yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan sebagai al-milkiyatul amah, harta milik umum. Ya semestinya tidak boleh dikomersialisasi, dan tugas fungsi negara dalam mengelola sektor energi yang masuk kategori al-milkiyatul amah adalah untuk memberikan pelayanan. Nah, di sini justru kami challenge ya, kita minta ya data-data, dan kita ada hitung-hitungan terbaru, nanti Bung Agung Wisnuwardana bisa menyampaikan hitung-hitungannya, dan kami sangat terbuka untuk menyampaikan hitung-hitungan ini. Dan kami sebenarnya ingin langsung beraudiensi dengan Bapak Menteri Arifin Tasrif, karena narasi yang disampaikan Pak Menteri juga begitu ya, kenaikan harga minyak mentah dunia yang selalu dijadikan dalih untuk rencana kenaikan BBM. Padahal kita ingat di awal-awal pandemi sekitar 2020 yang lalu, harga minyak mentah global itu turun pada titik terendah, sekitar 20-30 US dollar per barel. Kalau konsisten ya, dasar penetapan harga jual BBM itu adalah harga minyak mentah dunia atau harga minyak mentah global, semestinya saat pandemi tadi ya, yang harga minyak mentah dunia itu hanya 20-30 US dollar, ya 1 liter BBM harusnya ya hanya 2.500 sampai 3.000 lah paling mahal. Karena ketika harga minyak mentah dunia itu di kisaran 100 US dollar per barel, pemerintah menjual dengan nilai 9.000, dan sekarang ketika melebihi dari 100 dolar per barel dinaikkan menjadi 12.500 sampai 13.000. Jadi inilah kebohongan publik yang ini kalau tidak dihentikan, maka saya khawatir nanti masyarakat akan membuat laporan, polisi secara masif melaporkan ya menteri-menteri yang terlibat dalam skandal menaikkan harga BBM, skandal membebani ya rakyat, skandal menyengsarakan rakyat. Sekali lagi saya tegaskan, tidak menggunakan bahasanya Pak Mahfud MD, menyengsarakan rakyat. Dan tentu saja ini akan menjadi dasar ya gerakan massa secara publik untuk melakukan aksi demonstrasi. Kenapa? Karena tindakan-tindakan sepihak dari pemerintah yang menaikkan harga BBM, harga listrik, juga harga LPG yang itu pasti ya membebani rakyat, pasti memicu inflasi, pasti memicu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, barang dan jasa. Ini akan membuat rakyat marah. Jadi ini yang saya ingin ingatkan kepada pemerintah, khususnya Kementerian ESDM dan juga Pertamina.
Jangan sampai Pertamina itu seolah-olah dia menjadi badan hukum privat. Tidak, Pertamina itu badan hukum publik ya, namanya juga BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Orientasinya adalah melayani rakyat, bukan profit oriented. Kenapa? Karena semua gaji-gaji yang diterima Pertamina itu juga secara tidak langsung berasal dari anggaran rakyat. Karena Pertamina juga mendapatkan penyertaan modal negara dari APBN. Dan ketika ada penyelewengan anggaran di Pertamina itu tunduk pada Undang-Undang Keuangan Negara sehingga bisa berpotensi korupsi. Nanti kalau ini tetap dipaksakan, saya minta akan ada pemeriksaan oleh KPK, audit menyeluruh terhadap Pertamina dan Kementerian BUMN tentang potensi adanya kerugian keuangan negara, penyalahgunaan kekuasaan sehingga apa? Masyarakat dirugikan. Ini yang paling penting, masyarakat dirugikan. Kemarin sudah ada ya yang kasus minyak goreng itu ditangkap kerugian keuangan. Diterapkan juga pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Dan itu unsur utama juga merugikan ya perekonomian masyarakat. Dan ini kalau rencana kenaikan BBM dinaikkan dan akan terus dipaksakan naik ya, ini pasti akan membebani perekonomian masyarakat dan ini jelas korupsi. Selanjutnya, selain korupsi juga bisa dipidana dengan menyebarkan kebohongan yang menerbitkan keonaran. Di mana kebohongannya? Yakni tadi dalih ya, minyak mentah dunia naik, kemudian harga BBM harus dinaikkan. Pada saat yang sama ketika minyak mentah dunia turun pada titik 20-30 US dollar per barel, ternyata tidak ada penurunan. Ini bohong atau bohong ini? Bohong. Zalim atau zalim? Zalim. Inilah yang kemudian berpotensi dikenakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana, di mana ancaman pidananya 10 tahun penjara. Saya tidak ingin Pak Arifin Tasrif kena 10 tahun bui. Saya tidak ingin juga Bu Widiawati ya. Siapa namanya itu dari Pertamina? Direktur Pertamina masuk bui 10 tahun karena menebar hoax, menebar kabar bohong. Karena apa? Narasi menaikkan BBM itu tidak berdasarkan narasi yang benar, tapi narasi subjektif yang asumtif, bahkan kebohongan. Dibuktikan ketika BBM ketika masa pandemi harga minyak mentah global turun di titik 20-30 US dollar per barel, ternyata harga BBM masih 9.000. Ini meres apa meres ini? Meres. Zalim apa zalim ini? Zalim. Rakyatnya sudah susah, pandemi, sakit ya, diperas pula dengan harga BBM selangit. Padahal seluruh dunia saat itu harga BBM turun. Kalau hari ini BBM dunia naik, oke lah. Tapi kenapa nggak konsisten? Inilah kebohongan-kebohongan dari narasi harga minyak mentah dunia naik dijadikan dasar rencana kenaikan bahan bakar minyak, baik solar, pertalite, dan juga rencana kenaikan gas. Yang menjadi menarik adalah ini urusannya sudah pertalite, mayoritas menggunakan BBM jenis ini, dan juga solar yang mayoritas juga menggunakan ini. Nggak ada dalih lagi, ini subsidi apa, nggak ada dalih. Ini pasti akan membuat rakyat menjadi terbebani dan tentu saja akan menambah beban rakyat. Selanjutnya saya mau ingin ingatkan, kegagalan pengelolaan ini bukan hanya salah Kementerian SDM ini, bukan. Karena tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Dan sebenarnya amat undang-undang di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu bumi, air, kekayaan yang terkandung di dalamnya semestinya dikelola oleh negara dan digunakan oleh sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, di sektor energi, misalkan listrik, itu kan bahan bakunya, bahan bakarnya itu batu bara. Kenapa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020? Yang semestinya oligarki batu bara itu selesai nambang di negara kita, balik kepada negara, dikelola negara, menjadi sumber pemasukan negara, sumber menghidupkan PLN kita yang kacau balau ya, sumber energi pembangkitnya sekarang sudah dikuasai oleh swasta, liberalisasi sektor hulu sudah sempurna, tinggal sebentar lagi mungkin liberalisasi sektor hilir, jadinya kita nanti beli listrik itu udah kayak beli barang-barang yang tidak bersifat publik lagi. Nanti kalau kita ya tidak mau beli itu suruh matiin lampu, suruh pakai lilin. Itulah logika penguasa pemalak, dan tentu saja pelanggaran pasal 33 ini akan menjadi pelanggaran yang sifatnya inkonstitusional dan bisa berujung kepada pemakzulan saudara Joko Widodo. Karena itu Bapak Jokowi yang saya hormati, tolong batalkan menteri Anda untuk menaikkan BBM. Jadi kita tidak butuh penjelasan yang empatik, tapi kita butuh kebijakan yang empatik. Dan itu tidak dengan kata-kata. Perintahkan menteri Anda untuk membatalkan rencana kenaikan BBM. Jangan nanti sudah dinaikkan Anda pidato, oh, rakyat susah, oh kok nggak empatik, oh harusnya nggak begitu. Tapi itu semua basi. Kenapa? Karena Anda ya yang punya kendali di negara ini tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi kepresidenan. Terakhir, saya ingin mengingatkan bahwa di dalam Islam seorang pemimpin itu al-imamu junnatun mi waroqi wa taqabi. Jadi pemimpin itu pelindung
Jangan serahkan ya harga BBM itu pada liberalisasi migas. Harus ada proteksi oleh negara yang melindungi rakyatnya. Jangan serahkan leher rakyat kepada ya kapitalis-kapitalis rakus yang rakyat kemudian tidak punya pilihan kecuali menjadi korban dari sistem kapitalisme. Yang kedua, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Pak Jokowi, Anda itu pemimpin. Mari ayah, nanti akan diminta tanggung jawab. Ngeri sekali nanti ya peradilan akhiratnya kalau sampai Bapak ya membiarkan kenaikan BBM ini dan kemudian kebijakan ini menyengsarakan rakyat. Demikian pengantar dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.